Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 47. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah teriakan yang menyelamatkan. Iman merupakan kepercayaan akan Allah, bukan hanya rasa percaya, melainkan sebuah tanggapan manusia akan cinta kasih Allah. Orang mampu beriman karena bantuan Roh Kudus. Allah menciptakan manusia serupa dengannya. Oleh karena itu, berkat rahmat sakramen pembaptisan, manusia telah dianugerahi oleh Roh Kudus. Iman menjadi pegangan hidup yang mampu menuntun manusia untuk sampai pada Allah, sang kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, kebahagiaan sejati hanya dapat dialami ketika manusia mau bertobat dan bersatu dengan Allah dalam kerajaan surganya yang kekal. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyembuhkan orang buta dekat Jeriko. Si buta yang bernama Bartimeus. Setelah ia mendengar bahwa Yesuslah yang lewat, berteriak minta tolong. Dia sungguh-sungguh memasrahkan diri pada kehendak Allah. Hal itu terungkap dalam sikap perendahan dirinya. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun mendapat tantangan dari sesama yang menghalang-halangi dia dan menyuruh dia diam, ia tetap berteriak. Dan bahkan teriakannya pun semakin keras untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Seperti orang buta di Jeriko, kita diajak untuk teguh dalam iman dan pengharapan akan karya kasih Allah dalam hidup. Meskipun tantangan dan kesulitan datang silih berganti, kita tetaplah menyerukan nama Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita diajak oleh si pengemis buta tersebut agar kita sungguh-sungguh menyadari bahwa diri kita
tak berdaya di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita mesti berani untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon belas kasihan darinya. Ungkapan iman kepercayaan mendalam itu sungguh membawa keselamatan. Kita kadang menjadi orang buta yang tidak mampu memandang kebaikan Allah melalui sesama yang selalu dialirkan dalam hidup kita. Kita kadang tidak mampu melihat kasih-Nya yang senantiasa mengalir dalam hidup kita dan sesama. Oleh karena itu, pengalaman orang buta di Jeriko itu mengajak dan mendorong kita untuk menjadi sesama yang baik bagi orang lain. Kita harus menjadi pembawa harapan, kasih, dan membawa orang untuk mengalami belas kasih Tuhan. Bukan menjadi pembawa malapetaka dan menjerumuskan mereka dalam perbuatan yang tidak baik. Kita memohon kekuatan dan kebebasan dari Allah agar kita mampu menjadi penyalur berkat bagi sesama. Sehingga dengan itu, semua kita pun pada akhirnya diantar pada kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.